Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dedi Karya, channel yang akan selalu setia dan ikhlas saling berbagi informasi seputar las, stainless, dan manfaatkan barang bekas. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba belajar las listrik untuk pemula cepat bisa. Nah, untuk pemula seperti saya yang serba pemula, tentunya saya memilih mesin las MMA yang termurah juga ya teman-teman. Dan murah juga bukan berarti murahan, dan ini saya memakai mesin las Izumi Mo 120 ya teman-teman, yang sudah terbukti ketangguhannya di dunia pengelasan. Nah, buat teman-teman yang ingin memiliki perlengkapan pengelasan ya, teman-teman bisa menghubungi nomor WA di bawah video ini. Nah, untuk pemula seperti saya, rupanya penting banget ya teman-teman ini mengetahui cara pemasangan stang las listriknya. Nah, ini untuk stang las listrik saya pasangkan di bagian yang ada tanda tambahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian untuk bagian ardenya teman-teman, saya pasangkan di ini yang mempunyai tanda bantun ya teman-teman. Nah, ini tanda bantun seperti ini. Untuk tanda ardenya saya pasangkan di bagian yang ini. Nah, setelah itu kemudian bagian yang ini nih teman-teman, ini bagian yang ini kita colokkan ke saklar utama seperti ini ya. Ini teman-teman, nah ini seperti ini. Kemudian kita nyalakan ini mesinnya teman-teman. Nah, setelah dinyalakan seperti ini. Nah, setelah itu kemudian atur ampere ya teman-teman, dan untuk pemula seperti saya akan coba pasang ampere di yang rendah ya. Nah, ini ya kurang lebih ampernya 35 ya teman-teman. Nah, untuk belajar las listrik cepat bisa kali ini saya mempunyai material stainless yang mempunyai ukuran 40 kali 40 kali 1 mili teman-teman ini. Jadi kurang lebihnya ini ketebalannya 1 mili ya ini teman-teman. Nah, seperti ini ya, saya kasih tanda ya seperti ini. Dan akan saya coba belajar untuk menjambungkannya seperti ini teman-teman nih, seperti ini. Sebelum ke pengelasan, alangkah baiknya teman-teman mencobanya terlebih dahulu pada material yang mempunyai jenis dan ketebalan yang sama seperti ini. Nah, ini saya sudah siapkan material stainless ya yang mempunyai ketebalan dan jenisnya yang sama. Kemudian untuk kawat las, ini saya memakai kawat las listrik stainless ya teman-teman. Ini kawat las listrik stainless yang mempunyai ukuran kurang lebih 1,6. Untuk pemasangan kawatnya saya coba pasang dimiringkan seperti ini ya teman-teman. Nah, biasanya para pemula seperti saya menyalakan las listrik itu seperti ini ya. Untuk mempermudah agar cepat bisa, caranya sangat mudah sekali. Cukup digores-gores seperti ini teman-teman. Nah, digores-gores seperti ini. Nah, ini digores kan langsung menyala ya. Nah, gores gini. Jadi jangan begitu nyala itu jangan didiamkan ya. Jadi langsung digores seperti ini. Goreskan saja dulu ya, yang penting menyala seperti itu teman-teman ini. Ini saya digores-gores aja seperti ini ya teman-teman. Nah, cobalah beberapa kali digores-gores seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah bisa menyalakan dengan cara digores-gores teman-teman nih, digores-gores seperti ini nih teman-teman. Kemudian teman-teman setelah menyala itu coba dikasih miring sedikit seperti ini, persis yang ada di video. Kemudian tahan teman-teman, jangan dibergerakan ya stang lasnya, diamkan saja dan biarkan kawat las itu menyala dengan sendirinya ya. Alhamdulillah, akhirnya teman-teman saya bisa belajar menyalakan las listrik ya dengan baik ya, menurut saya yang masih belajar ya ini.
Nah, inilah video yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ini cara belajar ya teman-teman, belajar menyambungkan pipa hollow yang mempunyai ukuran 40 kali 40 kali 1 mili teman-teman. Ini langkah pertama, ini saya menitiknya terlebih dahulu di bagian sudut yang seperti ini ya teman-teman. Kemudian dibalik lagi, di titik lagi di bagian sudut saling silang ya teman-teman. Seperti ini kata senior teman-teman. Ini saya juga ngikutin para senior ya teman-teman, kita belajar bersama-sama ya. Dan ini di titik lagi ya, harus mencapai 4 titikan ya teman-teman. Titikannya juga sama, harus saling silang teman-teman. Ini setelah 4 titikan di titik seperti ini teman-teman, kemudian kita dibersihkan dulu ya, memastikan apakah titikan ini nempel atau tidaknya. Nah, langkah pertama ini saya pengelasan di muka yang pertama nih, ini teman-teman. Saya langsung main tarik aja ya, mempraktekkan yang tadi pertama itu, cara belajarnya seperti itu ya. Jadi tidak ada jurus apa-apa selain langsung tarik aja ya. Kalau pemula itu kan seperti itu ya teman-teman, jadi pengelasan itu langsung tarik. Nah, kita balikan teman-teman, kemudian dibersihkan ya, ini sedikit yang mau dilasnya ya, biar nyambung ya, seperti itu. Nah, seperti ini saya las lagi ya, sama ini lasan permukaan yang kedua juga saya langsung tarik aja seperti ini teman-teman, pengelasannya tidak ada jurus yang lain ya. Kalau pemula kan itu tidak punya jurus. Nah, seperti ini. Setelah ini dibalik lagi dan dibersihkan lagi. Nah, di bagian yang mau dilasnya lagi seperti ini. Setelah kotorannya lepas, kemudian saya mengelasnya lagi. Nah, seperti ini. Saya di permukaan ketiga juga sama, tidak ada jurus apa-apa ya selain ditarik seperti ini. Dan ini permukaan yang ketiga sudah beres. Kemudian ini untuk yang terakhir ya, permukaan yang keempat ini saya bersihkan lagi. Kemudian ini ada sisa sedikit, nggak tahu nyampe atau tidak ya, kita paksain ya. Nah, ini saya ini yang terakhir ya, permukaan yang terakhir yang keempat ini teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini 4 permukaan sudah beres di las-las dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Hasilnya alhamdulillah ya teman-teman, soalnya ini materialnya sangat tebal sekali ya, ini 1 mili lebih ya kayaknya ini, dan ampernya sangat rendah sekali ya, ampernya di 35 ya. Dengan cara menyalakannya di koet-koet seperti yang di awal video tadi saya pelajari ya, cara menyalakannya di koet-koet ya teman-teman. Dan ini akan saya coba bersihkan ya teman-teman. Kalau pengelasan stainless itu teman-teman tidak cukup sampai di sini ya teman-teman, jadi harus di finishing ya teman-teman. Kalau untuk material yang tipis seperti ini yang menggunakan las listrik ya tentunya teman-teman, jadi harus di gerinda ya, dihabiskan. Dan ini gerinda yang saya pakai ini yang sudah bekas teman-teman, ini maklum ya teman-teman. Ini saya coba gerinda ya untuk memastikan apakah hasil pengelasan belajar itu masih bagus, tidak ada lubang semutnya teman-teman. Kalau stainless itu kan dituntut tidak boleh ada lubang semut sedikit pun ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Setelah saya beres di gerinda, kemudian saya mengamplasnya dengan amplas yang nomor amplas Duko nih teman-teman, nomor 180. Ini mereknya merek Second ya.
Dan pengamplasan saya selalu memakai cemon ya. Kalau tidak ada cemon, pakai aja batu hijau ya, biar membantu ini, biar tidak hitam gitu ya, dan agak-agak enak gitu di ininya, agak hipu lah mungkin ya, hipu gitu di amplasnya, tidak licin gitu. Nah seperti ini ya di amplas. Maaf teman-teman ya, videonya ini saya agak diedit-edit biar cepat gitu waktunya. Kalau tidak diedit ini video aslinya ini setengah jam teman-teman, ini sampai selesai seperti ini. Nah ini videonya setengah jam teman-teman, jadi saya di edit ya di bagian-bagian yang pentingnya aja. Nah dan hasilnya seperti ini, dan kelihatan teman-teman ini masih ada PR nih teman-teman, masih ada lubang semutnya sedikit, dan nanti akan saya kasih tanda nih ini dan ini lubang semutnya ya. Ya terdekat ya, ini ada lubang semut ya sedikit. Nah, itu kalau stainless itu tidak boleh seperti ini, karena ini akan menyebabkan keluarnya seperti biji karat itu kalau di material stainless yang mempunyai kadar nikelnya rendah seperti itu. Tapi kalau stainless yang kadar nikelnya bagus, misalnya 304, 318, itu mungkin tidak juga ya teman-teman, karena ini yang saya pakai ini stainless yang mempunyai kadar nikelnya sangat rendah sekali ya. Ini jenis stainlessnya ini 201 teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.